tetap semangat dalam Tuhan, para pemuda dan juga orang tua yang menyaksikan acara ini. Khususnya dalam sesi ini kita akan bahas tentang pemulihan. Ini menarik sekali bicara tentang pemulihan. Akhir-akhir ini dalam data yang saya dapat bahwa banyak anak-anak muda atau anak-anak remaja yang mengalami kepahitan. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat, yaitu masalah bahwa ada penolakan ketika mereka ada dalam kandungan ataupun setelah itu ketika mereka beranjak dewasa dan kemudian mereka ada tindakan-tindakan orang tua yang katakan negatif kepada anak itu. Dan bersama dengan saya juga ada teman sepelayanan saya dan saya sudah anggap dia sebagai adik saya secara khusus, Pesar Alfonso. Dia juga akan memberikan kesaksian-kesaksian tentang peristiwa dalam hidup dia untuk menjadi berkat bagi kita. Bagaimana, bro? Oke ya? Oke, mantap. Makin yakin nih gue ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa dalam perbincangan kami ini Engkau hadir. Dan setiap pribadi yang menyaksikan, yang melihat program ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang terluka, yang mengalami kepahitan di masa lalu, kami yakin dan percaya telah mendengarkan program ini dan menyaksikan program ini, mereka dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Bapak, Engkau ada di dalam perbincangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Dan hari ini topik kita bicara tentang pemulihan. Kita akan bahas khusus mengenai satu pribadi, yaitu bernama Yusuf. Yusuf juga mengalami satu tindakan-tindakan yang menyakitkan lah. Dalam kategori itu menyakitkan karena ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Khususnya dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15, ayat 1, 2, 3 itu perlu kita baca. Dan ini menjadi poin bagi kita semua. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada satu orang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ini menarik sekali para pemuda yang menyaksikan acara ini karena Yusuf pernah dibuang ke dalam sumur dan kemudian dijual kepada orang Midian dan kemudian dia masuk ke rumah Potifar dan sampai di sana dia difitnah bahwa dia berselingkuh dengan istri Potifar dan setelah itu dijebloskan ke dalam penjara. Kalau lihat runtutan cerita itu dan kemudian kita memahami ayat ini bahwa Yusuf mengalami sebenarnya tindakan-tindakan yang tidak enak pada saat itu karena saudara-saudaranya menjual dia dan membuang dia dengan cara seperti itu. Dan ini sebagai manusia yang kita lihat bahwa ini tidak mudah untuk bisa dapat melupakan situasi seperti itu. Tapi waktu ayat 1, 2, dan 3 dibacakan, dan saya tadi baru membaca, ini ada hal yang menarik bahwa saudara-saudaranya takut dan gemetar. Dan Yusuf menyuruh semua orang yang ada dalam istana itu, khususnya dalam ruangan itu, suruh keluar. Ini penyelesaian yang baik ya. Penyelesaian yang baik bahwa sebagai kita anak Tuhan, ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, memang kita harus menyelesaikannya. Penyelesaian itu tidak boleh melibatkan orang ketiga. Tetapi harus antara yang bermasalah dengan yang membuat masalah itu. Nah ini menarik sekali. Jadi Yusuf memberikan satu ruang khusus antara dia dengan saudara-saudaranya. Walaupun di ayat yang ketiga tadi bahwa mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Nah Pesar ini menarik ya. Saya sudah dengar kesaksian kamu secara khusus. Dan kesaksian itu juga memberikan saya satu pelajaran penting ya. Bahwa apa yang kamu alami itu juga banyak yang dialami oleh anak-anak remaja pemuda yang akhir-akhir ini. Saya bisa cerita ya bagi kita semua, khususnya dalam program ini, pemulihan ini. Kamu bisa ceritakan, silakan ceritakan. Ya. Saya lahir dari keluarga broken home. Menurut cerita dari oma saya, bahwa papa dan mama saya cerai. Jadi saya ditinggalkan itu sama papa saya sekitar umur 8 bulan. Dan setelah 8 bulan, masuk jalan mau setahun, orang tua saya, mama saya akhirnya juga meninggalkan saya juga. Begitu
saya umur sekitar 5 tahun, ibu saya kembali dan mengasuh saya. Waktu saya dipiara sama oma saya, eh, singkat cerita, pertumbuhan saya tuh tanpa seorang ayah, tanpa seorang bapak. Sampai usia berapa tuh Cesar? eh, Dari kecil ya, ya, sampai dengan pokoknya sampai tahun 99 baru saya bertobat. Jadi waktu pertumbuhan saya dari SD, SMP, SMA itu nggak jelas karena nggak ada orang tua. Ya, nggak ada figur ya. figur seorang bapak. Saya melihat teman-teman saya, wah asik ya punya bapak ya, dipeluk, dijaga, digandeng, senang gitu. Sehingga satu hari saya bilang ini, papa saya kemana sih ini? Papa saya kemana? Dan rasa timbul rasa dalam hati saya gini, ini saya dendam banget sama dia nih. Ini kok dia nggak pernah datang di sini lihat saya, nggak pernah kasih kehidupan buat saya, nggak pernah kasih perhatian khusus dan juga untuk berikan keuangan, dukungan ya. materi untuk kami hidup. Saya dengan kakak saya nggak ada sama sekali. Sampai benar-benar hilang gitu. Nah, terus apa yang kamu rasakan pada saat itu? Memang ada sesuatu yang hilang ya dalam hidupmu ya. Perhatian-perhatian seperti itu yang pada saat itu di usia-usia seperti itu justru kamu butuhkan. Perhatian-perhatian seperti itu. Nah, ini yang menarik bagi kita semua. Bahwa memang bukan hanya kamu aja mengalami hal itu, tapi juga banyak orang, anak-anak muda sekarang yang juga mengalami hal yang seperti itu. Makanya memang hal yang paling penting, begitu fatalnya ketika keluarga dibangun dan kemudian putus di tengah jalan, keluarga itu tidak diteruskan utuh, itu akan memiliki dampak terhadap anak yang kamu rasakan. Terus mungkin ada cerita-cerita yang menarik ya, yang Tesar bisa sampaikan bagi kita menjadi satu refleksi lah bagi kita yang menyaksikan acara ini supaya kita termotivasi dan dibangkitkan lagi melalui peristiwa ini. Oke, Tesar. Iya. Waktu tahun 99 pertengahan, saya mengalami Tuhan. Saya ketemu sama Tuhan pribadi, Kristus, seorang Bapa yang mengasihi. Saya ketemukan dalam satu ayat, Mazmur bilang bahwa gini, walaupun orang tua meninggalkan kamu, tapi aku nggak pernah tinggalkan kamu. Disitulah saya ketemukan hati Bapa di situ. Dan begitu dalam satu ibadah, waktu itu dibuat sama anak muda juga di salah satu gereja. Iya, satu gereja. Saya dilawat Tuhan di situ. Saya dilawat Tuhan dan akhirnya saya bertobat. Singkat cerita, dalam pertemuan saya dengan Tuhan bilang begini, kamu harus lepaskan pengampunan atas papa kamu. Masalah saya dalam hati, Tuhan, saya nggak tahu papa saya sekarang ada di mana. Berjalan dengan waktu, akhirnya saya dengar kabar dari saudara saya bahwa papa saya ada di Balikpapan. Oke, ini sebelum kita masuk ke situ ya. Jadi memang sebelum kamu berjumpa dengan Tuhan, secara khusus kepahitan itu muncul banget ya, luar biasa ya. Ini poin ini menarik bagi kita. Jadi waktu Yusuf juga mengalami hal yang sama. Situasi di dalam istana itu mungkin kalau kita bisa gambarkan itu cukup mencekam juga. Karena pada saat itu keluar semua dan saudara-saudaranya ketakutan, gemetar. Karena harus ada penyelesaian kan. Nah saya mau teruskan dulu ya Tessa, nanti kita akan masuk dalam poin yang tadi sebelum kamu masuk keputusan untuk bisa bertemu dengan papamu ya. Tapi di ayat yang keempat itu menarik, itu ada kalimat yang luar biasa tuh situ Tessa. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wah ini menarik nih. Ini menurut saya satu situasi yang tidak dapat digambarkan pada saat itu. Karena Yusuf ketika itu bicara kepada saudara-saudara, aku Yusuf yang kamu jual. Wah itu situasi yang menurut saya pergolakan emosi yang luar biasa yang Yusuf alami dan juga dengan saudara-saudaranya. Nah ini kita akan masuk ya Tesar ya. Nah waktu kamu dapat informasi bahwa papamu ada di satu daerah, terus bagaimana ceritanya selanjutnya? Ya itu pas kami ada pelayanan ke sana. Begitu saya ketemu dengan saudara saya bilang gini, saya pengen ketemu papa saya. Karena sebentar malam, sekitar jam 7 saya ada KKR tentang pemulihan hati Bapak. Ya. Saya di daerah itu ya? Di daerah itu. Saya bilang, Tuhan, saya sebelum mau ketemu Bapak saya sujud dulu di hotel, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau hari ini ada perubahan dalam kehidupan saya. Memang gak gampang untuk melepaskan kata pengampunan itu. Waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan berikan saya kelegaan dalam itu.
Akhirnya saya keluar, saya ketemu saudara saya. Singkat cerita diantar. Nah, ternyata saya tanpa sepengetahuan saudara saya, telepon ke orang tua saya, papa saya bilang ini, Om cepat mandi karena ada saudara mau datang. Gitu. Strategi mantap. Mantap. Ada saudara mau datang Om dari Surabaya. Oh ya, papa saya mandi. Begitu sudah siap, saya tiba di depan rumah kan. Saya juga nggak sabar pengen ketemu papa saya. Karena saya belum pernah lihat wajahnya memang. Pernah oma saya liatin tapi itu samar-samar foto zaman dulu jadul. Oh, pasti jadi lebih ganteng kamu lah ya dari dia. Jadi begitu pas motor tiba di rumah papa saya ngintip dari jendela. Siapa ini orang? Saya nggak kenal. Karena dia tinggalan kami 30 tahun. Itu pas 30 tahun saya umur. Ya. Dia masuk ke dapur. Saya masuk ke dalam ruang tamu. Orang situ ya. Terus dia lihat dari dapur, memang agak jauh tuh. Dia lihat. Saya bilang ini, itu siapa? Saudara saya punya mama ada di situ. Nah, mamanya dia tuh kakaknya dari papa saya. Pas saya masuk, ini tante saya ini adik kakaknya papa udah nangis. Loh, papa saya bingung. Kenapa kalian menangis? Itu siapa? Akhirnya tante saya nggak kuat lagi nahan air matanya. Akhirnya mereka pecah nangis. Mereka bilang itu anakmu Tesar. Itu papa saya, dia tanpa ngomong dia lompat dari sana, dia lari dan langsung dia peluk saya. Teletabis lah kalian nangis langsung nangis lah kalian ya, picah semua. Waduh, itu rasanya seperti saya ketemu Tuhan sudah. Saya itu ada mungkin 5 menit kami mau berpelukan nangis. Dan satu hal dia bilang begini, Tesar ampuni papa. Dan saya selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Dan kata yang keluar dari mulut saya sambil nangis saya bilang, papa, saya sudah ampuni papa waktu saya kenal Kristus. Waktu saya benar-benar hidup dalam Tuhan, saya mengalami Tuhan, disitulah saya melepaskan pengampunan buat papa. Hari itu, saya mengalami perubahan drastis dalam kehidupan saya. Situasi itu ya? Situasi yang luar biasa. Luar biasa. Waduh, luar biasa. Para anak muda dan juga orang tua yang menyaksikan acara ini penting sekali. Mungkin juga keluarga dari saudara Tesar juga yang menyaksikan acara ini. Ada satu hal yang penting adalah bahwa bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan Yesus segala sesuatu menjadi mungkin. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang paling penting seperti peristiwa dengan Yusuf. Dia harus sampaikan tentang poin dari sebuah akar masalah itu. Sehingga ketika Yusuf juga mengalami perubahan dan juga Tesar juga mengalami perubahan. Itu juga dialami oleh Yusuf. Kita lihat ya ayat-ayat selanjutnya yang kita lihat itu ada poin-poin menarik itu di ayat yang ke-15. Ayat ke-15 Tesar bisa bacakan deh. Dan ini ayat 15 ini seperti pengalaman kamu dengan papamu. Ini luar biasa sekali. Ayat 15 Tesar. Ayat 14 dan 15 Tesar bisa baca bagi kita semua. Ayat 14-15. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu. Dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Hebat. Ini poin penting nih. Ya. Seperti apa yang kamu alami. Dahsyat. Yusuf peluk loh. Tarik lehernya Benyamin. Dia peluk, dia menangis sama-sama. Dengan saudara dia menangis sama-sama. Tadi menarik ya. Tadi kita baca di ayatnya sebelumnya. Bahwa semua saudara-saudaranya itu diam, gemetar, ketakutan. Tidak ada yang ngomong. Tapi sekarang mereka mau ngomong. Biasanya kalau orang itu punya masalah, dia sulit untuk berbicara. Kenapa hal itu terjadi? Karena situasinya berbeda sekali. Nah ini hal yang menarik yang menjadi poin dasar kita ya, Tesar ya. Dan ketika penyelesaian itu terjadi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, juga itu menjadi poin yang buat kamu. Dan itu apa yang kamu rasakan dan perubahan-perubahan yang dahsyat yang kamu rasakan ya, setelah pemulihan dengan orang tuamu. Ada nggak komunikasi sampai hari ini dengan papamu? Ada, cuma jarang-jarang karena beliau sibuk juga kerja. Tapi satu hal saya selalu doakan buat beliau. Bahwa suatu saat dia akan ketemu Tuhan dan kembali. Tapi suasana itu luar biasa ya. Suasana luar biasa. Pada saat di dalam rumah itu saya yakin sulit untuk digambarkan suasana emosi yang terjadi pada saat itu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa semua keluarga besar yang hadir juga sangat diberkati Tuhan ya. Dan ini yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Ada poin penting yang tadi Tesar bisa sampaikan bahwa keberanian untuk menyelesaikan masalah itu penting sekali. Jikalau engkau sedang mengalami kepahitan dengan orang tuamu ataupun dengan saudaramu sekalipun,
Jangan sekali-kali engkau tunda masalah itu. Akan mempengaruhi kondisi rohani juga pastinya. Berdoa jadi sulit, baca firman Tuhan sering sekali tidak dapat dibukakan hal begitu. Kalau orang sudah hidup dalam sebuah kepahitan, dampaknya itu luar biasa sekali. Karena kenapa? Dia akan mempengaruhi kepada kehidupan sosial dia masing-masing. Saya mencatat ada beberapa penting hal yang perlu kita pegang. Dan ini menjadi satu ciri khas ya, orang-orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati itu cenderung mereka tidak peduli dengan orang yang di sekitarnya. Mereka cepat tersinggung atau perasa. Mereka juga memiliki amat sedikit teman. Kalau mereka punya teman, kalau kehilangan, waduh terganggu sekali. Mereka cenderung untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan orang yang baru. Sebenarnya itu dasarnya adalah sakit hati. Mereka hanya memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak pernah memiliki rasa berterima kasih kepada orang lain. Dan bukan hanya itu saja, mereka sering sekali mengatakan hal-hal yang kosong-kosong, sia-sia, suka kritik tanpa memberikan way out. Itu orang yang sakit hati begitu. Dan sering sekali emosinya juga tidak stabil. Kadang-kadang juga senang yang minta ampun, tapi juga di satu sisi dia bisa sedih dengan luar biasa. Dan juga dia sering sekali marah tanpa alasan. Nah ini orang-orang yang sakit hati ini kategorial yang tadi itu menjadi poin buat kita ya. Bagi kita semua. Nah ini menarik ya Tesar ya. Kamu bisa melepaskan situasi seperti itu tidak gampang memang. Ya, setelah 30 tahun baru ketemu dengan papamu. Waduh, kalau bukan karena Kristus yang bisa memulihkan kamu, saya yakin kamu sulit untuk dapat bisa mengampuni orang tuamu. Tapi saya yakin Yesus ada di dalam hatimu itu bisa membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bisa membuat yang pahit itu bisa membuat jadi manis itu ya. Yang sering sekali sulit untuk ditawarkan oleh dunia. Para psikolog, psikiater bisa menyelesaikan emosi, yes. Tetapi masalah rohani yang sulit sekali. Ya, Tesar. Terus apa yang kamu alami terus setelah itu yang kamu rasakan akhir-akhir ini dalam kehidupanmu secara khusus, emosimu, dampak kepada setiap pemulihan itu apa yang kamu rasakan? Tentunya pelayanan saya makin diberkati. Ya. Pelayanan saya makin dipakai Tuhan kemana-mana dan banyak memberkati orang-orang. Oh, ya. Dan dalam keluarga pun anak-anak saya sayang banget sama dia. Saya sayang sama anak saya karena saya nggak mau dia ngalami seperti apa yang saya ngalami. Ya. Jadi hasil dari pemulihan saya dengan orang tua saya mengalami dampak yang luar biasa. Sekarang anak ada berapa Tessa? Anak saya ada 2 sekarang. Yang pertama siapa nama? Yang pertama namanya Princesa Dar. Tunggu. Nggak boleh masuk anak dulu, masuk istri dulu. Istri siapa nama istri? Nama istri saya Wendy Lekatompesi. Anak yang pertama? Anak yang pertama Princesa Darlin. Usia berapa dia sekarang ya? Sekarang 4 tahun. Oh, udah 4 tahun ya? Ya. Oke. Yang kedua? Yang kedua Miracle Precious. Nah ini pengalaman ya Tesar ya. Supaya kita bisa sharing bahwa apa yang kamu alami di dalam keluargamu di masa lalu itu jangan sampai terjadi juga dalam keluargamu. Ya. Kesalahan itu menjadi satu cermin ya. Supaya kita tidak mengulangi hal yang menjadi kesalahan kita berikutnya ya. Tidak boleh hal itu. Dan ini menarik ya Tesar ya. Bagaimana? Masuk dalam pernikahan, kamu udah punya anak 2 gini. Terus setelah dibebaskan dari kepahitan itu dan mengalami pemulihan, apa yang kamu rasakan? Akhirnya dalam mengatur rumah tangga ini ya. Bagaimana yang kamu rasakan sekarang? Ya, kami hidup harmonis dengan istri, anak-anak. Ya, lebih mengasihi, kita sering jalan sama-sama. Pokoknya ada kumpul keluarga terus. Ya. Setiap saya pelayanan, pokoknya ada 1 hari yang kita harus kumpul untuk kita duduk sama-sama. Oke, bagus. Gitu. Terus Tesar, saya mau tanya dulu, kamu anak berapa ya dari keluargamu? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Saya yang kedua. Oke, ini 2. Yang pertama di mana tinggal? Yang pertama ada di Makassar. Dia melayani juga? Dia kerja. Oh gitu ya. Oke, ada hal yang menarik ya Tesar ya. Waktu mengalami pemulihan itu ada hamba Tuhan yang melayani kamu secara khusus? Ada ya, ada hamba Tuhan yang khusus untuk melayani kamu untuk supaya kamu semakin mengerti kebenaran itu ya. Ternyata lewat sebuah pemulihan itu, penyelesaian masalah kepada setiap akar masalah itu ternyata kita step by step ya kenal Tuhan ya. Makin lama bertumbuh ya iman kita ya. Pengenalan kita pada Tuhan tuh bertumbuh ya. Jadi kan ini menjadi step yang bagus kan. Ada hal yang bisa kamu sharingkan lagi nggak yang tentang hal di mana kamu setelah mengalami pemulihan ini dengan Tuhan? Apa yang kamu bisa sampaikan secara khusus yang kamu alami akhir-akhir ini? Kamu cepat terluka nggak ketika ada masalah lagi? Tidak lagi ya? Ya. Sekarang apa yang kamu ajarkan kepada anak-anakmu secara khusus tentang peristiwa seperti ini? Mengajarkan mereka tentang lifestyle kerajaan Allah. Ya. Apapun yang terdalam kehidupanmu,
harus tetap mengampuni. Ya. Apapun yang kau hadapi dalam kekecewaan pun, ampuni. Ya. Lepaskan pengampunan. Nah, itu penting nih. Dan para anak muda dan orang tua ini penting sekali menjadi satu poin dan pengajaran yang baik sekali bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Dan jangan berbuat kejahatan lagi kepada mereka. Kasih pipi kanan, kasih juga pipi kiri, begitu kan ya. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat baiklah kepada dia. Maka engkau akan taruh bara api di atas kepala. Nah ini menarik sekali. Kita akan bahas lagi kembali kepada Yusuf ya Tesar ya. Jadi ada nilai-nilai yang positif yang luar biasa yang kita bisa alami dan Tesar bisa alami ya. Dan Yusuf juga melihat hal itu menjadi satu gambaran yang positif Tesar. Di ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi sekarang janganlah bersusah hati, kata Yusuf. Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini dia nih. Orang yang memiliki kondisi rohani yang baik gitu ya. Dia akan memiliki pandangan yang positif ketika dia menghadapi situasi yang negatif. Dia bilang apa? Wah ini gak bisa. Saya yakin kamu jangan menyesali dirimu. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita nih pada hari ini. Jadi memandang segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Hanya dapat dikerjakan bagi setiap pribadi yang sudah hidupnya diperbarui oleh Tuhan. Maka sekarang kamu juga mengalami hal seperti itu dong Tesar. Ketika kamu melewati proses pengampunan dan pemulihan yang kamu alami hari ini. Dan kamu kan melihat sekarang setiap ada masalah. Pasti kamu lihat ada nilai positif ya kan. Dan peristiwa selama 30 tahun. Di mana ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan kamu melihatnya bahwa ada nilai positif juga dong. Ya kan. Dengan papamu model kayak begitu. Menurut saya adalah ini adalah cara Tuhan sedang membentuk karaktermu dan Tuhan akan pakai kamu untuk step berikutnya. Amin ya. Nah ini menarik sekali. Ayat yang ketujuh di situ kalimatnya menarik. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah ini Tesar. Bagian yang kita renungkan ini melalui peristiwa Yusuf menjadi satu dasar untuk kita berpijak ya. Kita juga pernah mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan juga pastinya dalam sebuah pelayanan. Tetapi dengan Tesar sampai hari ini diberikan seorang penolong yang luar biasa mendukung kamu dalam pelayanan. 2 orang putri ya Tesar ya. 2 orang putri yang cantik-cantik, yang luar biasa, yang menyenangkan ya. Kita pulang, kita bisa bercanda dengan mereka. Ada bahasa-bahasa anak-anak yang lugu, polos gitu ya. Kita melihat bahwa hidup ini ada warna gitu loh. Yang ada warna dan ada juga seperti mozaik lah ya. Ada sesuatu yang tidak hanya hitam tapi ada putihnya juga. Ya seperti yang kita atur seperti puzzle lah. Yang kita coba cocokkan gambar ini taruh di mana gitu loh. Supaya terbentuk sebuah gambaran yang sempurna begitu ya. Dan saya yakin Tesar sekarang usia berapa Tesar? 30? 33. 33 ya. Oh ya, saya lebih muda ya. Lebih muda, lebih tua 35 tahun dari kamu. Kita lihat ke depan ya Tesar ya. Dalam usia nanti maju lagi, step lagi. Pasti akan mengalami tingkatan-tingkatan emosi yang berbeda lagi. Cara pandang kita terhadap pelayanan berbeda lagi. Dan juga melihat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Pernah nggak kamu juga setelah bertobat nih. Mengalami satu pukulan dalam perasaan dan hatimu. Ada orang lagi yang menyakiti kamu. Dalam hidupmu. Ada orang yang mencoba untuk menyakiti lagi hatimu. Maksudnya dalam pengertian ya ada bagian-bagian yang membuat kamu sudahlah saya lupakan saja. Ada ya? Ada ya kayak gitu ya. Tapi setelah kamu alami seperti itu, kamu sudah melewati proses yang 30 tahun yang berat. Tapi saya yakin tidak seberat itu dong. Ya, ada seperti itu. Tapi bagaimana cara trik yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah itu? Triknya bagaimana? Saya belajar untuk melupakan. Melupakan dan mengampuni. Mengampuni. Ya? Begitu ya. Melupakan, mengampuni dan memberkati tentunya. Itu penting sekali. Itu poin tuh ya. Jadi mengampuni dulu, melupakan dan baru memberkati. Menarik sekali ya. Karena poin itu kan juga menjadi dasar buat kita pegang ya. Jadi para pemuda dan orang tua yang menyaksikan acara ini penting sekali bagi kita semua. Jadi kalau engkau hari ini menyebut nama satu pribadi dan engkau langsung meluap emosimu, saya curiga kamu belum menyelesaikan masalahmu dengan orang itu. Biasanya kalau kita punya masalah dengan si A, dan nama A itu muncul dalam hidup kita langsung cepat emosional. Biasanya begitu kan. Tapi hari ini kan kita sudah bahas nih.
tentang papamu. Dan saya yakin tadi dalam pembicaraan ini saya rasakan bahwa kamu sudah mengalami pengampunan ya, pemulihan daripada Tuhan. Dan tiap-tiap hari kamu bersama keluarga tetap doakan papamu ya. Iya. Doa pribadi. Papamu juga udah kenal Tuhan? Sedang proses. Sedang proses, tapi tetap tidak ada yang mustahil ya. Iya. Karena ada peristiwa yang besar, Tuhan sudah selesaikan, Iya. maka peristiwa yang kecil pasti Tuhan selesaikan. Amin. Nah ini penting sekali ya, bagi kita semua. Dan para pemuda dan juga orang tua yang menyaksikan acara ini penting bagi kita semua bahwa peristiwa Yusuf dengan yang Tesar sampaikan apple to apple. Walaupun Yusuf juga mengalami yang luar biasa. Dia dibuang ke dalam sumur, ya kan, dijual, terus kemudian difitnah, berzina, dimasukin ke dalam penjara. Sakit sekali memang. Itu kalau kamu 30 tahun, Yusuf tuh kalau range-nya tuh mungkin belasan tahun. Karena kalau dia mungkin usia 17 sampai dengan 30. Karena dia ada di Mesir di usia 30 tahun. Jadi kemungkinan 13 tahun lah ya. Belasan tahun saja kamu udah 30 tahun. Dan Yusuf berkata tadi kalimatnya positif. Ini adalah maksud Tuhan. Ya kan? Dia bilang, bahwa biarkan ini cara Tuhan untuk memelihara hidup kalian semua. Untuk bangsa yang besar ini. Kacamata Yusuf yang begitu luar biasa yang positif ya. Ini kan dasarnya kan karena mimpi kan. Yang Yusuf alami. Dan mimpi itu menjadi satu bola liar dan kemudian menjadi panas hati. Dan untuk saudara-saudaranya bahkan juga orang tuanya. Makanya dia terjadi tindakan-tindakan yang menurut pandangan kita tuh sangat menyakitkan ya. Tapi ternyata di akhir cerita itu Yusuf tetap dalam posisi yang rohani. Yang mempositifkan lihat masalah itu ya. Dengan cara yang ajaib. Dia waktu nangis itu tuh waduh istana tuh gemuruh juga itu. Dan kalau kita kembali tadi dengan kesaksianmu yang tadi waktu kamu menangis gitu orang juga terharu semua ya Tesar ya. Ya, yang saya yakin dan percaya ya Tesar bahwa kita ke depan ini kita akan masuk dalam langkah-langkah yang lebih ringan lah ya. Ketika kita juga mengalami pengampunan, dilupakan dan juga diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa hidup kita semakin lama semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tidak terasa Tesar, kita sudah mau habis dalam session ini. Dan terima kasih Tesar bisa memberikan kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita semua ya. Bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa dipertemukan akhirnya dipertemukan juga ya. Dengan cara yang ajaib. Oke, saya akan masuk dalam sebuah kesimpulan. Bagi kita khususnya dalam session pemulihan ini. Yang pertama adalah jangan undur untuk menyelesaikan masalah dalam hidupmu. Selesaikanlah masalah dengan orang-orang di sekitar engkau, maupun orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, anak mantu dengan mertua, ataupun dengan rekan pelayananmu, rekan dalam pekerjaan dan aktivitas hidup sosialmu. Jangan sekali-kali simpan masalah itu, karena itu akan menghambat kehidupan rohanimu. Hari ini engkau berani menyelesaikan, maka apa yang Allah ingin kerjakan di waktu yang akan datang, dan Allah akan meneruskannya itu sampai waktu yang tidak terbatas. Dua kemungkinan, ketika engkau dipanggil Tuhan atau ketika dia datang kedua kali. Tapi hari ini ketika pemulihan itu terjadi, sukacita, damai sejahtera tinggal tetap di dalam hatimu. Terima kasih Tesar, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa kami berterima kasih untuk karya Tuhan yang ajaib. Untuk saudara kekasih kami Tesar. Terima kasih untuk setiap pengampunan dan pemulihan yang Allah kerjakan dalam hidup dia. Dan kami yakin dan percaya, Tesar bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Papanya juga yang mungkin saja sedang menyaksikan acara ini juga mengenal engkau secara pribadi. Dan kami yakin dan percaya hamba-Mu akan menjadi berkat di dalam hidup keluarga maupun dalam pelayanannya. Dan kami yakin dan percaya hatinya dikuatkan oleh Tuhan. Terpuji termulia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tesar. Kita akan ketemu ya dalam sesi-sesi berikutnya. Dan saya yakin dan percaya keluargamu pasti diberkati Tuhan. Pelayananmu pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap bro. Thank you. Terima kasih. Oke, para pemirsa. Kita sudah akhiri dalam sesi ini. Dan saya yakin dan percaya kita akan ketemu dalam sesi-sesi berikutnya lagi. Dan biarlah karya Allah selalu mengerjakan bagi kita semua. Shalom.